Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah rancangan listrik konvensional. Kita akan mulai lagi untuk melihat ini denah lokasi. Kita lihat ya, ini denah lokasi daripada denah rumah lantai 1 ya. Kita lihat di sini ada ruang tamu ya, ini ruang tamu, terus ada ruang makan, dan di sini ada ruang keluarga. Terus ini kamar tidur. Di kamar tidur ini ada kamar mandi. Di sini ada tangga menuju ke lantai 2 ya. Dan ini adalah dapur. Kita lihat dapur. Nah, ini gimana mas instalasinya, kita lihat. Ini adalah simbol panel ya, simbol panel. Kalau kita lihatnya simbol panel ada ini panel rumah ya. Ini rumah contohnya ini. Nah, ini kalau lihat simbol panel ini, tapi panel ini ada ini kita lihat ya. Nah, ini kita balik. Ini panel ya. Nah, panel ini ada, di dalam panel ini ada pengamannya. Kita pengaman pakai MCB. Ini ada 2 di sini MCB, tapi bisa maksimum 4. Ambil 2. Nah, ini sudah lihat ya. Yang ini ada simbolnya ini ya. Kita lihat simbol ini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini ruang tamu. Ruang tamu ada lampunya, lampu ini. Saya dikasih tanda merah kenapa? Ini lampu merah ini taruhlah untuk lampunya dayanya ada 60 watt. Lampunya lampu LED ini. Lampu LED ada 1 ruang teras, terus di ruang kamar tidur, ini sebagainya aja ya. Nah, cara ini tidur, terus di sini ada kamar mandi ya. Kamar mandi ini ada lampu, lampunya ini ada 25 watt ya, 25 watt. Tapi sakarnya di mana di sini? Nah, kita lihat, kita tarik. Ini tarik kabel ini, misalnya ini kita tarik. Lampu ini dioperasikan dari mana? Kita operasikannya adalah dari sini misalnya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, saklar seri. Nah, saklar seri ini untuk operasikan mana, lampu mana? Ada 2 ya, yaitu adalah untuk lampu ini ruang keluarga, ini lampu TL, dan satu lagi ini adalah untuk lampu TL ya. Atau kalau dalam notasi bisa aja, kalau bisa juga, kalau tidak ada pengawasan bisa aja di sini misalnya A, ini juga A, ini B, ini B, itu bisa aja notasikan. Misalnya tidak ada penarikannya, kita udah tahu ya. Tapi ini kan jelas nih tarik kabel sini. Misalnya ini B, lampunya ini B, ini A. Terus yang ini ada saklar seri, ambil dari panel ini. Saklar seri ini adalah untuk mengoperasikan lampu yang ini ya. Ruang tamu, yang satu di teras ya. Teras. Terus kamar tidur, kita ambil di sini. Kamar tidur. Terus narik untuk lampu ini. Nah, kita lihat sini ada saklar ini ya. Kita gambarkan di sini ada saklar. Soal ini ada saklar tukar ya, saklar tukar ini kita lihat ini, besar di sini. Ini ada saklar tukar, ini saklar tukar. Apa sebuah saklar tukar? Saklar tukar kan bisa difungsikan untuk ini. Misalnya di kamar ini simbol pintu masuk, orang masuk sini, kita nyalakan lampu di sini. Ini tempat tidur, soal yang merah ini. Kita kalau seandainya udah nyala, kita mau tiduran di sini, kita untuk matikan tidak perlu bangun di sini. Kita matikan aja di atas tempat tidur ya. Ini tergantung apakah di sini, di samping atau di mana. Yang penting dia tidak beranjak dari tempat tidur. Nah, ini maksudnya. Jadi saklar silang itu atau saklar tukar ini atau saklar hotel bisa diaplikasikan untuk bisa di ruangan ini ya. Kamar ini masuk bisa nyala. Terus kita ke tempat tidur mematikan atau turunin. Ini kamar mandi. Kamar mandi ya otomatis saklar harus ada di luar. Kalau saklar mandi, sakarnya harus ada di luar nih, contohnya ini saklar tunggal, ini lampunya ini. Ini ada stop kontak sini, di sini juga ada stop kontak. Nanti kegunaan banyak. Ini ruang tamu juga operasikan dari lampunya ini satu, yang ini saklar seri ini, yang satu di sini. Di sini adalah stop kontak. Ini ruang keluarga mungkin di sini siapa stop kontak untuk ada TV di sini. Terus ini penerangannya, ya, pakai saklar seri. Yang satu ruang makan sini. Ada stop kontak, bisa naruh dispenser atau mungkin kulkas ini. Tadi ke sini ada stop kontak ya. Stop kontak ini mungkin untuk kulkas untuk apa ya. Ada stop kontak ini, rice cooker. Itu ada tangga ini, lampu untuk penerangan di sini, dapur ya. Nah, kita lihat. Nah, ini musola ya, ada tulisan musola. Terus ada kamar mandi, ini juga pintu ya. Nah, ini. Nah, diusahakan kalau saklar itu kalau bisa di samping pintu, tapi kira-kira 15 cm lah, 15 cm dari pusat. Nah, kita lihat sekarang ini udah penentuan ini bebannya berapa di lantai 1 ini. Kalau kita ingin tahu beban lantai ini berapa, misalnya kita bisa aja dibuat dulu
apa daftarnya, ruang tamu lampunya apa aja. Tapi saya langsung ke rekapitulasi daya. Ini namanya rekapitulasi daya. Nah, rekapitulasi daya ini ada, kita lihat ini yang gambar putus-putus ini menunjukkan ininya ya, coba lihat ini yang diputus-putus ini, kotak ini menunjukkan panel. Nah, ini ya, kita lihat panelnya seperti ini ya. Tapi kalau di sini kan gambarnya ini, gambarnya ini kan simbol untuk di daerah lokasi. Tapi untuk di diagram rekapitulasi daya atau diagram daya ada disebut rekapitulasi daya, atau diagram distribusi daya, bisa pakai ini dalam panel misalnya. Ini ada dalam panel nih ya. Nah, ini putus-putus ya, putus-putus. Nah, terus di sini ada tekanan untuk ardonya ya. Di sini dalamnya apa? Nah, ini sekarang ada 2 grup. Ada 3 grup, 1, 2, 3, dan 3 grupnya untuk cadangan ya. Misalnya ini 2, 1. Nah, sekarang kita lihat di sini bisa ditulis grup atau pasa. Tapi karena ini satu pas, kita sebut grup aja. Misalnya kita sebutkan sini adalah grup 1. Grup 1 misalnya kita pakainya ini. Lampunya mana ya? Nah, saya tandain ini yang pertama adalah yang hijau ini 25 watt. 25 watt itu ada ini, 25 watt nih ya. Ini 25 watt ya. Berarti ada berapa di sini? Ada yang 25 watt berarti ada 2 di sini ya. Saya 25 watt 2 ya. Terus yang 60 watt ada 3, misalnya ini 1, ini yang merah nih 60 watt, 60 watt, ini 60 watt. 1, 2, dan ini 3, berarti ada 3 di sini. Yang LED maksudnya lampu LED 60 watt ada 3. Nah, kita lihat ini 1, 2, dan ini 3. Terus berikutnya adalah lampu yang 25 watt. Nah, 25 watt ada ini. Ini 25 watt berarti ini 1 ya. Terus ada 2 di sini ya. Ada 2, terus sama lagi. Oke, yang 20 watt ini grup 1 ini kita lihat. Yang hitam ini pokoknya grup 1 nih ya. Yang hitam grup 1. Terus ada lagi stop kontak. Stop kontak ada 3. Tapi yang 100 watt bisa ada 3. Nah, kita lihat. Ini lihat. Ini 25 kali 2. Lampunya berarti berapa? Maaf. 25 berarti sini adalah, kalau kita lihat sini adalah berarti pertama ini 50 ya. Ditambah ini berapa? 60. Ada 3 ditambah 180 ditambah 3 ini ada 300. Berarti kalau kita jumlahkan berapa? 50 sama ini berapa? Jadi 530 apa? Watt. Nah, di sini ada tertera sini. Ada daya maksimum. Tapi satuannya dalam PA ya. Kita lihat. Padahal di sini jumlahnya berapa? 520, tapi kenapa di sini 575? Nah, ini nanti saya jelaskan. Karena ini dayanya di sini daya watt ya, tapi daya nyata. Tapi yang di PAN yang dikasihnya ada hanya daya semu atau ya, sekali lagi di sini kalau kita jumlahkan ini 520. Tapi dicantumkan di sini 525, lebih besar. Kenapa? Karena di sini yang PAN, yang ngasih PAN itu dayanya daya semu, yaitu PA satuannya. Dan yang kita gunakan, yang kita rasakan ini dayanya daya aktif atau daya nyata. Nanti kita arahkan ke daya ini ya, 20. Terus begitu juga di sini. Ini ada termasuk grup 1. Nah, kebetulan grup 2-nya ini yang merah nih, grup 2. Grup 2 kita lihat sini ada lampu yang ini 20 watt. 20 watt PL ini. 20 watt ini grup 2 ini. Ada berapa? Ada 2 yang kita lihat ya, ada 2. Maksudnya ini 1 20 watt. Terus sama lagi yang 25 wattnya yang ini. Ini yang 25 watt 1, 2, dan ini 3. Berarti ada 3 ya. Nah, 3. Terus yang LED-nya ada berapa? LED-nya ada, oh yang grup 1 LED-nya ada 1 nih. Nah, ini ya, yang LED-nya. Berarti ada 3. Terus ini ada stop kontak ada 2. Angka yang stop kontak ini kan 1, 2, atau 3, tapi ya salah satu pasti digunakan ya. Ada 200 watt. Terus ada yang ini untuk pompa air. Pompa air misalnya 250, mungkin saja pompa air di sini siapkan ya. Nah, total. Nah, kalau kita total ini adalah berapa ini? Ini 75, karena ini 3 ditambah lagi ini adalah 60 ditambah lagi ini berapa? 40. Terus tambah lagi ini adalah
200, ini ada 250. Jadi total daya kalau lihat di sini ada bisa sampai berapa ini? 100, 125, coba ini 100, 300, 6 setengah, 6 setengah, 7, berarti di sini 725 ya, 25, 725 watt. Nah ini, tapi di sini ini apa? Berapa? Berapa nih? Kita lihat ya. Ini misalnya 100 sama 200, 300 sama 2 setengah berarti 550 sama 75 jadi apa 5 ini 26, ternyata di sini 625 ya. Oh di sini lebih besar ya, nanti akan saya jelaskan ya. Ini kita lihat di sini dulu, nanti kita coba ya. Nah ini nah ini daya, ini ada rekapitulasi daya itu ini. Kita lihat ini total berapa? Lampu totalnya ada 5. Ini kita 2 tambah 5 yang 4. Terus yang LED ada berapa? 3 tambah 1 4. Terus yang 20 ada 2. Terus yang stop kontak ada 5. Terus yang pompa air ada 1. Jumlah dayanya ini aja jumlahkan. Jadi 1257. Nah ini daya yang ini ada 120 untuk majukan ke PLN. Kita punya daya ini, rumah ini misalnya lantai 1 ya berapa? Ampere berapa? Ampernya berarti ini kita jawabannya. Ini misalnya 1287 dibagi 220. Ini sekitar 0 lebih ya. Ini adalah 6 ampere ya. 5, berapa? Tapi kita ambil di sini yang 6 ampere. Ini yang di PLN ini. Ini ada di kWh meter ya. Tapi yang ini yang 4 ampere ini kita lihat 575 dibagi 220. 575 bagi 20 ada kurang lebih ada 4 ampere. Misalnya 3, berapa gitu kan? 2,9 kita ambil yang 6 ampere, atau di sini ada 5, berapa ya? Kita ambil aja 4 ampere, ini 4 ampere. Nah ini nggak ditentukan karena untuk cadangan ya. Tapi untuk beban yang utama sekarang bukan dilipat ini 4,4, tapi dilihat yang ini. Jumlah ini aja ya. Ini adalah untuk rekapitulasi daya ya. Lagi ini rekapitulasi dayanya ya, rekapitulasi daya ini kita dulu. Tapi ini karena 1 pas ya kita di sini. Tapi kalau 3 pas ini akan muncul gini, muncul ini misalnya ada 3 pas, berarti ini ada fasa R, fasa S, fasa T, atau R1, R2, R3. Tapi kalau ini 1 pas ya kita anggapnya ini karena 1 pas ya pasang manapun yang masalah. Nah ini adalah yang disebut dengan rekapitulasi daya ya. Tapi coba Anda ini anggap, saya jelaskan dulu ini kenapa bisa 575. Yang ini saya jelaskan, ini dia mempunyai cospi ya. Ini punya cospi-nya dan atau gila, ini cospi-nya adalah 0,8. Pokoknya ini cospi-nya 0,8 ya. 0,8. Nah ini ya. Nah 0,8 yang cospi itu yang mana? Yang pakai cospi ada ini. Rumusnya. Jadi kita baginya ada ini, bisa 60 watt. Kalau 60 watt ini ada, kalau ini memang harus dijelaskan ini dulu ya. Mungkin yang penting ini dulu ya. Rekapitulasi daya ada seperti ini ya. Ini cadangan. Nah ini untuk lantai 2 karena ini ada 2 lantai, tapi kita bahas lantai 2 dulu ya. Lantai 1 dulu ya. Nah dalam redaksi, nah ini rencanakan aja lampunya di mana, di sini mungkin sampainya bisa aja di sini juga 2 bisa ya. Nah sekarang permasalahannya ini gimana? Kalau ini ada kWh meter di dalam rumah, berarti bisa aja PLN di sini kWh meter ya. kWh meter bisa di sini. Nah ini tinggal siapkan aja sini pengantar ya. Nah kita menyiapkan pengantar misalnya masuk ke sini. Nah siapkan aja sini. Nanti PLN tinggal pasang masuk ya. Nah ini sebenarnya banyak yang kita bahas ya, pertama untuk menentukan ini. Saya belum bisa ini, nanti kita bahas ini ya, totalnya ini. Tapi Anda itu aja, tapi totalnya kok bisa besar. Ini juga total sebenarnya tidak segini, tapi menunjukkan apa? Karena ini yang ini ada cospi-nya
ya. Ini ada cos B, ini juga ada cos B, ya. Kalau ada cos B itu maksudnya gini, ya. Misal taruhlah ini, ya. Ini kan satunya PA kan, PA itu adalah, kita lihat ya, ini misalnya kalau 3 berapa? 180 dibagi 0, anggap 0-nya 8 ya, ini nanti berapa? Terus yang ini lagi, yang ini tetap 300 nggak masalah, jangan ini. Tapi yang ini PA-nya berapa? Ini ada 250 dibagi 0,8, nanti akan berapa? Ya, nanti ini sudah, nanti ada tinggal tambah aja, ini berapa, ini berapa, ini yang ini kan 50 nih, berarti ini adalah 2 kali 25, ini 50. Terus tambah lagi yang mana? Ini 300 ya, 300. Nanti akan jumlahnya adalah, di sini adalah jumlahnya nanti akan sesuai dengan ini, jumlahnya itu akan 575 ya, yang ini. Terus sekali lagi, yang ini tetap, ini tetap 3 kali 25. Ini misalnya, ini adalah, kita yang ini dulu, ini berarti PA nya adalah berapa ini? 60 dibagi 0,8. Terus berikutnya lagi, yang ini PA nya adalah ini 40 dibagi 0,8, misalnya berapa? Terus ini tetap tambah 200 ya, 200 ini tambah dengan, oh ya, dan ya, nanti jumlahnya ini akan ini yang grup 2 ini. Grup 2 jumlahnya adalah 712 ya. Jadi sekali lagi nanti saya jelaskan nih 0,8 itu dari mana ya. Ini untuk sementara coba buat tulis seperti ini, nanti akan kita jelaskan yaitu masalah hubungan antara daya PA dengan daya ini, daya nyata. Ini PA ini daya semu ya, dan ini adalah daya nyata. Daya nyata itu daya yang memang yang kita rasakan, tapi PLN jualnya PA, volt ampere. Misalnya cuma ada yang dayanya 900, itu 900 bukan 900 watt, tapi 900 VA, volt ampere. Itu juga yang 1300 bukan 1300 watt, tapi 1300 volt ampere VA satuannya ya. Karena nanti akan saya jelaskan dulu di sini ya. Sementara ini tolong diamati dulu ya, pelajari ya. Nanti akan kita jelaskan. Tidak perlu Anda tanyakan, bisa melalui WA atau saya japri ya. Nanti kita lanjutkan ke penentuan daya-daya ini daya semu, ini daya nyata, terus ada lagi ada daya reaktif ya. Satu hari. Baik, sekarang kita lihat. Tadi saya jelaskan. Di sini dayanya ada daya nyata ya, yang digunakan daya nyata. Tapi yang di sini daya semu. Nah, daya itu ada berapa macam? Kita lihat di sini aja. Daya ini ada daya semu, notasinya adalah S ini ya. Daya semu notasinya S. Berarti daya semu itu ini S sama dengan volt, ini tegangan kali ampere. Jadi VA. Nah, satuannya apa? Kalau yang kecil ya volt ampere. Tapi kalau yang besar kilovolt ampere ya. Tapi kita kan satu pas berarti kilovolt volt ampere aja. Jadi sekali ini ada daya semu, ini yang PLN yang jual nih, PLN yang jual itu daya semu yaitu S, notasinya VA ya, volt ampere. Misalnya Anda punya dayanya 1300, itu bukan watt tapi 1300 volt ampere. Nah, terus yang kedua yang kita gunakan ternyata daya nyata. Daya nyata notasinya P. Nah, dengan P ini rumusnya adalah sama dengan VA kali cos P, satuannya dalam watt. Kalau lebih besar kilowatt ya. Jadi daya nyata ini yang kita gunakan P notasinya, tapi sama dengan volt ampere kali cos P kali watt. Terus ada lagi daya reaktif. Daya reaktif, oh maaf ini kurang A ya. Daya reaktif itu Q adalah volt ampere kali sin V, volt ampere tambah R reaktif. Nah, sekarang kita yang dibahas ini aja daya semu dan daya nyata. Karena pengen jualnya daya semu, tapi kita gunakan daya nyata. Nah, lihat daya nyata ini V sama dengan VA cos P, atau VA ini kan kita lihat VA ini kan S notasinya. Nah, ini S cos P. Nah, cos P ini, cos P itu adalah kita ambil itu yang cos P itu kalau yang bagus itu adalah kita ambil paling jelek ada 0,5 yang diharapkan sampai 1.
tapi jarang sampai 1. Kita ambil sekarang Kospi-nya rata-rata 0,8 aja ya, 0,8. Nah kita lihat, nah yang ada faktor daya mana? Biasanya kalau beban-beban itu ada beban, misalnya ada kulkas, terus ada pompa air. Pokoknya kalau beban yang menimbulkan gerak ya atau putaran, itu dia mempunyai Kospi-nya di bawah 1 ya. Sekali lagi, kalau beban-beban yang merupakan putaran atau gerakan, misalnya kipas angin, pompa air, terus kulkas, sekali AC, itu kan dia ada putaran. Nah kalau ada putaran itu Kospi-nya ada jelek, tidak sampai 1. Itu biasanya di bawah 1, bisa 0. Kita ambil 0,8 ya, ini Kospi-nya 0,8. Terus kalau lampu pijar itu hanya belitan, terus rice cooker itu kan hanya belitan, terus ikan itu Kospi-nya 1, berarti bagus dia ya. Nah untuk rumus ini kita lihat kayak sama Kospi, padahal kita lihat di sini, nah, di sini aja kita lihat di sini. Ini yang grup 1 misalnya yang 180 mana ini kan, ini LED nih, lampu pijar, lampu ini kan punya belitan. Kalau yang ada belitan ini ya, berarti 60. Ini ada 160, ada 3 kan, 60 kali 3 180. 180 watt, ini kan watt nih, seperti ini kan, ini watt. Tapi di sini VA kan, kita bikin Kospi kita ambil 0,8. Berarti VA-nya di sini adalah 180 dibagi 0,8. Hasilnya adalah ini 205. Nah 205 karena ini adalah Kospi-nya 1, terus ini juga Kospi-nya 1, ini kan 225 nih, sama ini 2 kali 25 50, ini 50. Terus ini ada stop kontak. Setiap satu kontak itu bebannya 100 watt. Ini dianggap Kospi-nya 1, ada 300. Jadi jumlahnya berapa? Ini 525. Ternyata sini 525 ya. Terus yang ini ya ada 3. Kalau 3 tetap, kalau 3 ya ini adalah 75, kita lihat sini. Terus di sini ada stop kontak 2, Kospi-nya 1, anggap ini 200. Nah sekarang yang masalah ini, nah ini kan ada 350 ini. Ini ada lampu LED, ada 1 60 ditambah dengan 2 kali 40 berapa? 2 kali 20 40 sama 60 100 ditambah ini 250 350. Nah Kospi dianggap 0,8. 180 dibagi 350 dibagi 0,8 berarti 437 setengah ya, ditambah 75 teman-teman jumlahnya ya 712. Nah, ini komanya saya hilangkan aja, 712. Jumlahkan jumlah 75 dengan 712 sama ini 1287 PA. Berarti kita pakai pengamat PLN, dari PLN dari sini. Ini di tagarnya ini pakai 6 ampere. Tapi setiap grupnya adalah sini berapa? 4 ampere. Karena ini kalau 575 dibagi 4 ya, ini 575 dibagi 220, berarti ini adalah, kita lihat aja sini ya. Misalnya coba di sini apa? 575 dibagi 220 ya. 220 berarti kita ini sekitar 3, berapa kan? Oh maaf ya, sekitar 3 lah ya. Jadi berarti ini adalah kita pakainya adalah ini 4 ampere ya. Karena di sini ada hasilnya 2, berapa tapi lebih. Kalau pakai 3 nggak ada, tapi kita pakai 4 ampere ya. Ini juga sama, 712 dibagi 20 berarti sekitar 3 kali 20 6. 3 nggak ada, kita pakai 4 ampere ya. Ini 4 ampere untuk grupnya ini ya, 1 grup 2. Nah ini ada untuk cadangan. Ini untuk ke lantai 2, nanti lantai 2 nya berapa? Kita lihat lantai 2 dan alokasinya ya. Jadi sekali lagi kita pelajari ini, yang ada Kospi itu adalah kalau bebannya yang berupa bisa motor-motor C, pokoknya ada belitan. Kenapa lampu TL ini? Lampu TL ada belitan, yaitu namanya yang disebut dengan balasnya. Ini LED juga ada belitan, jadi ada Kospi-nya. Ini di Kospi itu dianggap 0,8 lampu bagus, tapi bisa aja ini kalau Kospi-nya 0,5 lebih jelek ya. Ini stop kontak kita anggaplah hanya untuk mungkin cas apa, untuk cas HP apa gimana, untuk TV mungkin dianggapnya anggaplah kecil, Kospi-nya apa bagus. Tapi pompa air yang berputar ini Kospi-nya ya buruk, misalnya 0,8, tapi kita rata-rata kita ambil 0,8 karena standar PLN diinginkan minimal adalah 0,8 kita ambil. Nah ini jumlah ini ada untuk menentukan
maju ke PLN, berarti PLN harus menyiapkan ini yang 6 ampere. Yang 6 ampere ini, nanti kalau yang 6 ampere baru ini kita yang di rumah. 6 ampere berarti yang 6 ampere di rumah ditambah meter, ini yang di kotak ini. Nah ini yang putus-putus di dalam kotak ini. Ya. Banget ini dalam kotak ini ada 2 misalnya. Ada 2 ya, grup 1, grup 2 ini misalnya. Ya, ini untuk 1 pas, atau untuk 3 pas lain lagi ya. Nah sekarang ini ada rumus ini ya. Yang kita rumus ini ada untuk cuma 1 pas ya. Satu kalau untuk 3 pas, kalau untuk 3 pas lain lagi ya. Untuk 3 pas, kalau untuk 3 pas ini dikalikan ya. Ini kalau untuk 3 pas kita lihat ya. Berarti ini kalau 3 pas adalah ini. Tapi ini S misalnya. Kalau 3 pas adalah 16. Kalau 3 pas berarti adalah misalnya ini S ya, sama dengan, tapi sini kali akar 3 ya, akar 3, terus ini ada volt ampere, terus volt pi. Nah ini untuk 3 pas. Kalau dayanya ini juga sama ya, ini akar 3 kali, oh maaf ini nggak pakai kos ya, ini maaf tidak pakai kos. Kalau ini adalah volt ampere ya, tapi ini volt ampere ya. Terus ini cos pi ya. Ini ada untuk 3 pas ya, pasang. Jadi sekali lagi kalau untuk 3 pasang ini adalah S, ini kan 1 pas nih, S volt ampere. Tapi kalau untuk 3 pas daya semua itu akar 3 kali volt ampere, tegangan kali arus. Kalau untuk daya nyata ini akar 3 volt ampere kali cos pi. Ini untuk 3 pas. Ini bisa kelihatan nggak hurufnya ini? 3 pas ya. Tuh ya. 3 pas. Jadi ada ini 1 pas, saya lihatkan ini 1 pas mulanya. Kalau ini juga daya reaktifnya apa? Ini sama, hanya di sini tambah akar 3 aja ya. Kalau saya jelaskan sini, kalau ini adalah Q ya. Ini misalnya ini misalnya ada Q, itu adalah sama juga ini akar 3. Mana ini? Ini akar 3 sama ya kali tetap ini PA, tapi ini tambah C ya. Ini sebetulnya saya jelaskan ini sebenarnya Anda adanya mungkin di rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Nanti kalau ada rangkaian listrik ke sistem 1 pas atau 3 pas, Anda tanyakan di sini ya. Mungkin untuk sementara ini dulu ya. Kita di lain kesempatan kita bahas lagi untuk mengulang supaya jelas. Atau kalau kurang jelas Anda bisa tanyakan melalui PA Group ya, atau melalui secara Japri, silahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.